Um, Baik, selamat siang Bapak Ibu. Apakah PowerPoint saya sudah tampak? Pak Kaisar sudah tampak ya Pak Kaisar? Ya, baik Bu Ayu. Oke, baik. Yap. Baik, baik Bapak Ibu. Ini saya nggak tahu mungkin cuacanya kurang baik, jadi sinyal saya kalau misalnya saya nge-freeze, mohon maaf Bapak Ibu nanti dicolek saja saya. Mohon izin sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah diberikan ruang untuk saling berbagi ya Bapak Ibu oleh tim ITSF Indonesian Toray Science Foundation untuk berbagi apa yang sudah teman-teman termasuk saya juga lakukan di e-sport masing-masing. Mohon izin, saya ingin mengatakan apa yang sudah saya lakukan di sekolah ya Bapak Ibu ya terkait bagaimana saya membuat sebuah inovasi praktikum enzim dengan daun raya. Pak Ibu, bolehkah saya off kamera? Saya tiba-tiba naik turun. Mohon izin ya Bapak Ibu off kamera. Saya Ibu Ayu Ratna Puspaningsih, Bapak Ibu dari SMA Negeri Bali Mandara. Terkait inovasi saya, ini saya tidak bisa menggerakkan. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, saya adalah seorang pengajar biologi ya Bapak Ibu. Ada salah satu topik di mata pelajaran biologi yaitu terkait dengan enzim. Materi enzim ini biasanya untuk mengawali materi sebelum metabolisme. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman di guru biologi itu sudah pernah gitu ya melakukan percobaan terkait bagaimana sih memperkenalkan enzim gitu ya Bapak Ibu ya. Saya izinkan menayangkan videonya. Nah, biasanya yang kita lakukan untuk praktikum enzim itu adalah dengan menggunakan enzim katalase dari hati. Jadi hati itu dia mengandung enzim katalase tinggi. Nah, kemudian hatinya itu kita hancurkan, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi seperti dalam video ini. Nah, enzim katalase ini dia memecah hidrogen peroksida. Nah, di sini saya menuangkan hidrogen peroksida. Nah, enzim katalase ini akan memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Untuk membuktikan bahwa ada proses kerja enzim di dalamnya, maka digunakan ini Bapak Ibu. Jadi ada dupa yang dihidupkan, maka ketika dicelupkan, kalau ada oksigen, maka ada bara api ya, di dupa itu jadi apinya membesar gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu dari praktikum enzim dengan cara ini ada beberapa kelemahannya Bapak Ibu. Yang pertama, dengan praktikum seperti ini kita hanya akan tahu data kualitatif ya Bapak Ibu bahwa oh ternyata ada enzim katalase di dalam hati yang memecah hidrogen peroksida itu menjadi air dan oksigen. Oksigennya dibuktikan dengan adanya bara api. Jadi sampai di sana aja stop, tahu bahwa oh ada oksigen, ada kerja enzim. Kemudian dari segala aktivitas dalam percobaan ini ya tidak keseluruhan keterampilan proses dilatihkan, terutama misalnya bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk grafik gitu ya Bapak Ibu. Padahal kasus saya di sekolah, anak-anak kami Bapak Ibu itu masih tidak bisa ya Bapak Ibu menampilkan data dalam bentuk grafik terutama. Jadi kadang-kadang dia nggak paham di sumbu X-nya diisi apa, sumbu Y-nya apa, kemudian kalau semakin ke kanan di sumbu X seperti apa, semakin ke atas dari sumbu Y maksudnya seperti apa. Jadi anak-anak kami belum memahami itu. Nah, sehingga sebenarnya belum semua keterampilan proses dilatihkan dengan praktikum ini. Nah, kemudian yang kedua, belum mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, di sini kita hanya bisa praktikum gitu, melihat bahwa oh ternyata ada di sini enzim katalasenya bekerja menghasilkan oksigen. Kemudian Bapak Ibu memang ketika praktikum ini karena stop hanya sampai di sana ya berarti anak-anak kurang
berpartisipasi aktif dan kurang meminati praktikum ini. Dan yang terakhir dari sisi saya sebagai pengajar dan termasuk anak-anak setelah menuntaskan praktikum ini karena bahannya dari hati Bapak Ibu, dia ditaruh di dalam tabung reaksi ini kan berbau amis ya Bapak Ibu, itu sangat tidak nyaman, kemudian sulit untuk ketika kita mau menghancurkan hatinya itu juga lumayan prosesnya. Kemudian dengan menggunakan numpang dan alu, kemudian juga dia bisa lengket dalam tabung reaksi itu. Jadi agak sulit dalam proses pembersihan. Nah, dari permasalahan ini kemudian sebenarnya enzim katalase itu tidak hanya bisa ditemukan di hati ya Bapak Ibu, tapi juga bisa ditemukan di daun pepaya. Nah, apa yang saya lakukan, jadi ada 2 poin yang saya lakukan. Yang pertama adalah kita mengganti bahannya yang sebelumnya itu dari hati diganti dengan daun pepaya. Kemudian yang kedua kita rubah dari segi prosedur. Izinkan saya menampilkan sekilas videonya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, yang saya modifikasi dari sisi prosedurnya adalah jadi tidak menggunakan lupa lagi, tetapi saya melihat kecepatan kertas itu naik dari dasar ke atas, gitu ya. Kemudian itu diukur waktunya sehingga siswa bisa melihat bahwa semakin pendek waktu yang diperlukan kertas itu naik ke permukaan, berarti enzim itu bekerja lebih cepat gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia semakin panjang waktunya berarti enzim itu bekerja lebih lambat. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi pertama kita membuat ekstrak daun pepaya itu dulu, kita hancurkan, kemudian kita saring, kemudian Bapak Ibu menggunakan kertas saring itu dengan pelubang kertas, jadi dibuat dalam bentuk bulat ya Bapak Ibu, itu dimasukkan ke dasar gelas kimia. Nah, kemudian baru dituangkan hidrogen peroksidanya, kemudian dihitung waktu kertas itu naik ke arah ke permukaan. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Jadi pertama-tama saya mulai dulu dengan fenomena ya Bapak Ibu. Fenomenanya apa? Karena di Bali salah satu gitu ya pemanfaatan enzim itu adalah anak-anak kami ya karena banyak memiliki pohon kelapa ya buat minyak gitu ya, buat minyak dari kelapa Bapak Ibu, minyak kelapa. Nah, salah satunya dia memanfaatkan enzim. Jadi saya mulai dulu dari tahu bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mereka juga memanfaatkan enzim. Nah, kemudian saya ini karena anak-anak kami Bapak Ibu jadi masih perlu dilatihkan gitu ya. Bahkan tentang variabel bebas, variabel terikat itu pun anak-anak kami masih perlu dilatihkan. Jadi dimulai dari dasar seperti itu ya, variabel bebas, variabel terikat itu, sehingga dalam praktikum ini gitu ya, saya berikan dulu informasi awal seperti apa praktikum itu dilakukan, baru kemudian anak-anak mendesain sendiri gitu ya, variabel bebas apa yang mereka pilih gitu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi di sana ada yang menggunakan suhu, ada yang menggunakan konsentrasi enzim, ada yang menggunakan konsentrasi substrat dan juga mengatur melalui pH. Jadi anak-anak sendiri yang memilih mereka ingin praktikumnya seperti apa. Jadi nanti mereka membayangkan variabel bebasnya seperti apa, kemudian proses yang akan dilakukan seperti apa, baru kemudian melaksanakan di kelas. Nah, setelah itu anak-anak akan menyajikan data dan setelah menyajikan data membuat laporan. Laporan itu nanti akan diupload di Padlet. Setelah diupload di Padlet, mereka akan mempresentasikan dan anak-anak sepanjang mengupload di Padlet itu jadi kelompok lain bisa melihat dan memberikan umpan balik dalam Padlet tersebut. Nah, dalam presentasi ini saya sebagai guru ketika anak-anak presentasi, jadi kita diskusi sambil menguatkan keterampilan proses anak-anak. Nah, Bapak Ibu, jadi hasil yang saya dapatkan sepanjang melaksanakan inovasi ini, Bapak Ibu,
dalam kegiatan ini sebenarnya kita melatihkan seluruh keterampilan proses ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya stop dia anak-anak tahu bahwa oh sudah ada enzim nih yang bekerja dibuktikan dengan ada oksigen, tetapi dia melihat bahwa kalau konsentrasi enzimnya bertambah, apakah enzim itu bekerja jadi semakin baik atau semakin lambat gitu ya. Dan juga bisa melihat misalnya kalau misalnya konsentrasi substratnya bertambah, apa yang terjadi? Nah, itu yang bisa dilihat oleh anak dengan menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, dari sini sebenarnya siswa jadi terlibat aktif Bapak Ibu, tidak hanya dimulai dari mendesain gitu ya. Misalnya dia ada anak-anak bertanya, ini saya mau konsentrasi substrat gitu ya, konsentrasi enzim. Gimana ya cara ngaturnya supaya enzimnya itu bisa bervariasi gitu ya. Jadi mereka jadi lebih aktif ya berdiskusi dengan saya. Termasuk ketika menyajikan grafik ini ya Bapak Ibu ya, grafik mereka ada yang salah posisinya itu salah misalnya suhu itu kan berarti kalau di sumbu X itu semakin kanan kan suhunya semakin tinggi ya. Jadi posisi itu pun anak-anak dia bisa salah gitu ya menentukan. Nah jadi kita berdiskusi banyak terkait ini. Jadi anak-anak dia bisa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mereka juga dengan proses praktikum kemudian berbagi dari kelompok yang lain karena mungkin variabel bebasnya ini berbeda-beda. Jadi mereka semakin memahami materi terkait enzim. Dan yang saya lihat Bapak Ibu yang paling terpenting ini di karakter ya Bapak Ibu. Ada anak dengan melaksanakan praktikum ini dia bersikap terbuka dan jujur Bapak Ibu. Bisa jadi data yang didapat itu tidak sesuai dengan teori ya. Misalnya semakin banyak, misalnya konsentrasi enzimnya, mestinya kan semakin pendek waktunya gitu ya. Tapi ada yang dapat datanya itu ada yang tidak. Semestinya misalnya semakin pendek gitu, tapi ada yang bagiannya tinggi sedikit, kemudian turun lagi. Jadi mereka jujur mengungkapkan. Nah dari sini saya mengajarkan bahwa ketika data anak-anak itu berbeda gitu ya dari teori yang ada, kita ajak mereka berdiskusi kira-kira apa yang bermasalah nih, apa yang salah nih dalam proses mereka merancang percobaannya. Gitu ya, apa yang membuat mereka data mereka jadi tidak benar, mungkin saja dari si proses dia merangkai alatnya atau mungkin dalam proses dia mencermati stopwatch-nya. Nah, itu yang kita diskusikan. Dan terakhir, sikap tanggung jawab anak-anak terkait bagaimana mereka setelah menggunakan praktikum, apa yang mereka bisa lakukan, kemudian pengumpulan tugas, nah itu bisa terlihat Bapak. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya temukan hasil ya dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini mungkin akan berbeda-beda ya di setiap sekolah batas bawah dan batas akhir ya. Inilah yang saya dapatkan dan dengan dari hasil observasi saya, diskusi saya dengan anak-anak, saya melihat bahwa anak-anak sudah mengalami perkembangan dari yang sebelum pertama kali saya bertemu dengan. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Saya mohon maaf, saya punya gangguan jadi tidak bisa open kamera. Saya kembalikan kembali kepada Pak Risat. Pak Risat, suaranya saya belum dengar. Apa saya nggak? Pak Risat masih di mute, Pak. Mohon maaf. Oke, iya. Ya, jaringan lagi kurang stabil. Baik, terima kasih ya Bu Ayu sudah menyampaikan materi yang luar biasa, inovasi. Saya pun tertarik apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu. Kita langsung saja ya Bapak Ibu terkait dengan ada pertanyaan ya Ibu Ayu dari Pak Muhammad. Pertanyaannya, untuk tes keterampilan pakai instrumen apa ya Bu? Apakah soal atau kinerja? Silakan Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Oke, baik ya, Bob. Mohon maaf
Nah, saya nge-lag Bapak Ibu, tapi saya bisa mendengar. Jadi ini sinyal saya lagi bermasalah. Jadi untuk keterampilan itu saya pakai unjuk kerja, Pak. Kemudian dari unjuk kerja anak-anak seperti apa dari proses, iya, dari dia bagaimana merancang alatnya, kemudian bagaimana dia menyajikan data itu juga saya nilai. Jadi ada rubrik sama rubrik keterampilan. Demikian Pak. Ya, baik untuk jawabannya ya Bu Ayu ya. Terus ada pertanyaan lanjutan Bu tadi, saya juga kurang dengar. Anak sudah diberikan prosedur kerjanya ya Bu Ayu? Untuk pertanyaan dari Pak Muhammad. Baik, saya hanya memberikan prosedur kerja secara umum. Jadi misalnya bagaimana kita melihat kerja enzim itu dengan cara, jadi saya sebutkan dulu, misalnya ekstrak dulu daun pepaya, kemudian disaring, kemudian kita potong kertasnya taruh di bawah, kemudian kita gunakan waktu gitu ya untuk melihat kecepatan kertas itu naik. Nah kemudian masing-masing kelompok dia akan memilih variabel bebasnya. Jadi ada yang pengaruh suhu gitu. Nanti yang pengaruh suhu ini anak-anak yang kelompok yang memilih pengaruh suhu, dia akan pasang sendiri seperti apa prosesnya. Jadi mohon maaf karena sinyal saya bermasalah Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan. Jadi saya memberi informasi secara umum, kemudian anak-anak yang memilih variabelnya sendiri yang merancang. Misalnya kalau pengaruh suhu, maka dia sendiri merancang, oh kalau pengaruh suhu, nanti dia akan merubah variabelnya, ada yang enzimnya dipanas. Sekarang kemudian nantinya diproduksi enzim seperti biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nge-lag terus. Apakah terdengar ya Bapak Ibu ya? Saya mohon di off kamera saja. Ya, lanjut Bu Ayu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saya hanya memberikan garis besar langkah kerjanya, baru kemudian anak sendiri berdasarkan variabelnya, mereka sendiri yang merancang sesuai dengan variabel yang dia butuhkan. Oke, baik Bu Ayu, ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Ridwan. Bagaimana menuliskan proses terkait dengan reaksi kimia yang terjadi pada kegiatan praktikum tersebut? Oke, baik. Ya, proses reaksi kimianya anak-anak sendiri kan dari mencari informasi enzim katalase ya Pak Ridwan. Jadi enzim katalase itu dia memecah hidrogen peroksida H2O2 menjadi oksigen dan air. Jadi saya karena tidak secara detail prosesnya seperti apa itu tidak sampai sejauh sana Pak Ridwan. Tapi saya untuk menunjukkan sebenarnya kerja enzim di dalam tubuh kita, tubuh makhluk hidup gitu ya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor suhu, kemudian pH, kemudian konsentrasi enzim sama konsentrasi substrat. Itu untuk mengawali saya, anak-anak belajar tentang enzim itu untuk mengawali ke materi metabolisme Pak Ridwan. Jadi tidak secara kimia ya Pak Ridwan ya, mohon maaf. Jadi tidak secara kimia, reaksi kimianya seperti apa itu tidak sampai sejauh sana Pak Ridwan. Tapi anak-anak sendiri tahu bahwa enzim katalase itu yang awalnya di hati saya ganti dengan daun pepaya, itu dia memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Dan sebenarnya dalam tubuh kita, tubuh makhluk hidup itu hidrogen peroksida itu sifatnya racun gitu ya, sehingga harus dipecah gitu ya Pak, menjadi oksigen dan air. Begitu Pak Ridwan. Ya. Baik ya, Bu, terima kasih. Yang penting anak-anak dapat pembekalan reaksi ya juga ya. Iya, dapat Pak. Supaya lengkap pengetahuan. Iya, secara kimia dan secara biologi. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Ya Bu Ayu.
Ya, Bu saya Ayu masih ada kembali. pertanyaan lagi ya? Ya, silahkan Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Haryanti. Keren inovasinya, Bu. Saya ingin melakukan yang sama. Saya tertarik dengan indikator ada tidaknya enzim berdasarkan pergerakan kertas. Boleh tahu, Bu, referensinya apa? Apakah hasilnya akan sama jika menggunakan indikator atau tidaknya nyala api? Oke. Ya, ini berbeda ya Bu Haryanti. Kalau dengan hati kan gasnya kita bisa tampung ya, Bu ya. Gasnya kita bisa tampung, kita tutup kayak contoh saya tadi kita tutup tabung reaksi itu dengan tangan, kemudian dengan apa namanya dupa itu dengan bara di dupa itu kita melihat ada oksigen. Nah, kalau dengan yang saya gunakan daun pepaya bisa tabung reaksi kemudian ditutup. Jadi kita hanya tahunya kualitatif ya bahwa oh ada oksigen nih gitu ya, ada bara api nih. Tapi kalau misalnya dengan kertas, kita taruh kertas di bawah, kemudian kita hitung waktu kertas itu naik ke atas gitu ya. Karena dalam proses reaksi itu kan menghasilkan kalau Bapak Ibu cermati tadi di video saya menghasilkan gas kan ya, gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung itulah yang mengangkat kertas itu naik. Semakin banyak gelembungnya maka waktu yang diperlukan ke atas kertas itu semakin cepat, berarti reaksinya jadi semakin cepat gitu. Jadi berbeda ya Bu ya indikatornya ini. Tapi kalau Ibu mau coba dengan dupa pun juga nggak masalah, hanya datanya jadi nggak bisa kita dapatkan dalam bentuk angka yang bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel nanti atau grafik gitu Bu. Jadi kalau dengan grafik kan kita lihat, oh kalau saya tambah nih misalnya pengaruh suhu gitu ya. Oh kalau saya pakai suhu 60 derajat Celcius nih suhu si daun pepaya ini, seberapa cepat sih kertasnya naik? Kalau saya naikkan lagi jadi 80 derajat, seberapa cepat sih dia naik? Jadi Bapak Ibu bisa membuat grafiknya. Oh ternyata kalau enzim itu dia semakin tinggi suhunya dia akan meningkat sampai pada suhu optimum. Kalau lewat suhu optimum gitu ya, nanti anak-anak akan dapat lewat suhu optimum, malah dia turun lagi kerja enzimnya. Gitu. Jadi kita bisa mengulas teori itu ya Bu Haryati. Kalau dengan dupa tadi, ya hanya kualitatif kita tahu, oh ini bara apinya yang mana nih yang lebih besar gitu ya. Tapi kita nggak tahu angka pastinya kan gitu ya Bu ya. Itu bedanya Bu Haryati. Kalau mau coba dengan dupa boleh, tapi mungkin data itu tidak bisa kita olah selanjutnya. Demikian. Ya. Hai Bu Ayu, masih ada pertanyaan lagi nih di kolom komentar. Bagaimana dari Ibu Handayani, bagaimana dengan hasil belajar siswa? Apakah ada pengaruhnya terhadap pemahaman siswa? Ya baik, terima kasih Bu Handayani ya. Memang ini kekurangan saya Bu Handayani, jadi saya tidak ada pre dan post test gitu ya, nggak seperti penelitian gitu ya, ada pre dan post, kemudian kita lihat pre-nya seperti apa, postnya seperti apa, atau kita lihat dari gain score-nya gitu. Saya hanya melihat Ibu dari hasil yang saya tunjukkan tadi bahwa dari rentangan nilai gitu ya, batas bawah nilai cukup untuk sekolah saya gitu ya, itu ada di 78 dan anak-anak itu hanya sebentar angkanya biar tepat ya. Jadi anak-anak kami itu dari 5 kelas itu ada 5 kelas yang saya ajar ya Ibu. Jadi ada 37 itu masih di rentangan cukup, di mana cukup itu batas bawahnya 78 Bapak Ibu. Kemudian baik itu rentangan batas bawah baik itu 85. Jadi ada 63% itu dalam kategori baik. Itu Bu dari data yang saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa diterima. Saya kembalikan ke Pak Rizal. Ya, baik Bu Ayu, ada pertanyaan terakhir nih dari Ibu Arianta. Bagaimana dampak penelitian ini bagi proses belajar anak-anak di mata pelajaran lain? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi bagian pengaruh apakah ini berdampak pada mata pelajaran yang lainnya? Ini yang belum saya diskusikan. Sebenarnya materi enzim ini kan sebenarnya ada kaitannya dengan kimia ya, Bu ya. Ini belum saya diskusikan apakah ada kaitannya dengan bagaimana sih materi enzim di biologi dengan di kimia itu
pengaruhnya itu belum. Tetapi ada satu hal yang sering biasanya kita diskusikan ini antar guru sains Bapak Ibu terkait keterampilan proses pada anak-anak kami. Karena kami rasakan keterampilan proses itu semenjak pandemi itu mengalami penurunan Bapak Ibu. Misal sederhana yang seperti saya bilang menentukan variabel. Nah, tapi dengan kita sering gitu ya membebaskan anak didik kita untuk setiap melakukan percobaan, kita berikan kebebasan mereka untuk memilih variabel bebasnya. Mereka belajar sendiri gitu ya Bapak Ibu, oh ini namanya variabel bebas, ini variabel terikat. Kemudian pengalaman yang kami rasakan lagi Bapak Ibu, bahkan ada anak didik kami itu tidak bisa mengukur, tidak bisa membaca skala gitu ya. Yang kemarin misalnya sederhananya gimana sih menggunakan respirometer, skalanya satu garis perpindahan itu berapa sih angkanya, nah seperti itu. Jadi dari sana kita diskusi dan memang sudah ada perubahan gitu ya antar guru satu dengan guru yang lain. Jadi kita saling diskusi ya, oh kalau di biologi nanti bagian ini sih yang saya dapat temukan. Jadi nanti di fisika nanti akan mendorong juga gitu ya, membantu penguatan misalnya kita di variabel, kita juga dikuatkan itu di variabel atau di penyusunan grafik gitu. Cuma memang ke konten itu belum ada diskusi saya. Terima kasih. Baik Bu Ayu, ternyata ada pertanyaan lagi nih yang masuk Bu Ayu, masih ada waktu. Ya, dari Bu Nur Risnawati, apa yang menjadi dasar teori sehingga Ibu Ayu menggunakan kertas sebagai indikator? Jadi gini Bu, kan kita kertas itu gitu ya Bapak Ibu, karena saya memikirkan apa yang kita bisa lihat gitu ya. Kalau misalnya gelembung pertama terjadi kan tidak bisa terlihat dengan detail ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita klik gitu ya, kita tuang misalnya hidrogen peroksida, kemudian kita klik stopwatch, gelembung pertama yang terbentuk kita stop gitu ya, kan berarti semakin cepat gitu ya waktu reaksinya. Nah itu kan tidak bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, tidak bisa lihat dengan kasat mata gitu. Sehingga saya memikirkan apa nih yang bisa saya lihat yang jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Karena itu kan warnanya hijau. Yang jelas warna hijau. Jadi kita akhirnya pilih ya kertas berwarna putih gitu ya. Karena kertas berwarna putih itu dia bisa terlihat, Bapak Ibu bisa lihat dari samping ataupun dari atas gitu. Ketika dia naik sudah sampai di permukaan kemudian di stop. Itu sebenarnya kalau dicari teori-teori yang kaitannya dengan reaksi itu nggak ada Bapak Ibu. Cuma ini sebagai tanda bahwa oh kalau sudah kertasnya ke atas berarti gelembungnya banyak terjadi, berarti kecepatannya semakin cepat. Itu aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Bu Ayu, jawaban-jawaban yang diberikan sangat luar biasa. Waktunya sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu, demikian presentasi yang luar biasa dari Ibu Ayu Ratna Puspaningsi, SPD MPD dari SMA Negeri Bali Mandara. Dan untuk selanjutnya saya berikan kepada Ibu Ayu sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak